Praktekkan. Alhamdulillah. Ingat, alhamdulillah lebih dahsyat lagi. Kalau tadi subhanallah, subhanallah itu diberi, alhamdulillah menambah pemberian. Alhamdulillah kalimat syukur. Apa itu syukur? Maaf, syukur itu artinya menggunakan segala hal yang telah Allah anugerahkan pada fungsi yang ia inginkan. Ini bagian penutup pertama yang kita ingin tutup pada pertemuan kali ini. Lihat sini. Anda kalau sedang bersyukur dapat nikmat, apa yang diucapkan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu syukur bukan? Sekarang perhatikan konsep syukur di Quran surah 14 ayat 7. Ini. La'in syakartum la'azidan. Kalau Anda bersyukur, kami akan tambah. Tuh, ini rumusnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Praktekkan dalam hidup. Dikasih nikmat. Misal, begitu dapat nikmat pekerjaan, gajinya cukup luar biasa, bisa 10 juta per bulan. Anda syukuri ini. Begitu Anda syukuri ini, ditambah lagi oleh Allah. Tambah, tambah, tambah. Bisa bentuknya nominal yang sama, naik 10 juta lagi. Bisa jadi dalam bentuk penjagaan yang kalau dirupiahkan, bahkan nilainya sama. Dijaga supaya tidak sakit dalam sebulan itu. Dijaga supaya kebutuhan tidak membengkak. Dijaga ketika ada makanan, tiba-tiba tetangga mengirimkan. Ketika ingin naik, kemudian maaf sekali lagi, pengen ke kantor, belum ada mobil, ingin nyetop, misalnya pesan Grab, tiba-tiba katakan teman, yuk naik saya aja daripada naik Grab. Yuk jalan sama-sama. Dijaga, dilihat, ternyata sebulan 10 juta nggak kepake. Tuh. Hebat kan? Luar biasa. Dulu teman saya ada, ya teman saya, Tripoli sama-sama ke Libya. 4 tahun di sana bawa $50, nggak kepake $50. 4 tahun Anda bayangkan. 4 tahun. Ya nanti lain waktu lah saya kisahkan. Ini poinnya. Dapat syukur ditambah oleh Allah. Nah, ungkapan syukur itu dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertanyaannya, apa itu syukur? Itu poinnya. Karena banyak orang mengucapkan alhamdulillah, bahkan pasca sholat kalau dihitung 5 kali, 165 kali. Setiap sekali 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di lisannya. Tapi lisan itu menerjemahkan fungsi syukur nggak dalam kehidupan. Jadi kalau cuma alhamdulillah, jangankan Anda, anak kecil juga bisa. Pertanyaannya kalimat alhamdulillah itu diiringi dengan sikap syukur tidak dalam keseharian. Syukur itu menggunakan nikmat yang dititipkan pada fungsi yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ya, maaf ya, dari tubuh dulu, tubuh. Kalau bisa melihat, nikmat bukan? Nikmat berarti kita mesti bersyukur dengan penglihatan. Nikmat penglihatan. Baik, bagaimana cara bersyukurnya? Maka turunkan petunjuknya dalam Al-Quran. Gunakan penglihatan itu pada fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, lihat yang baik-baik. Begitu Anda melihat pada yang baik, maka fungsi pada penglihatan itu akan ditambah oleh Allah dengan nilai-nilai keberkahan di dalamnya. Maka kalau Anda bisa memalingkan dari maksiat, mata ini akan dijaga oleh Allah untuk selalu melihat yang baik-baik. Kemarin ada Habib Umar, ya, Al-Hafidh, Masya Allah, itu orang baik itu, Habib Umar. Main di Kalimantan, di mana dan sebagainya, terus beliau pulang. Saya dikatakan sore ada Habib Umar di sini. Saya bilang, Masya Allah, ya kalau ada waktu saya pengen berjumpa. Malamnya kami bermimpi bertemu dengan Habib Umar, sampaikan, terus subuhnya disampaikan, mau didesain bertemu, cuma waktunya sangat singkat, 30 menit, tidak terkejar. Beliau pulang. Itu diantara kemuliaan beliau, itu selalu menjaga pandangannya. Ya, bahkan dalam wanita yang bukan mahramnya pun, itu Masya Allah dijaga betul, tidak menatapnya. Lihat, dijaga betul. Dan orangnya Masya Allah baik itu, orang saleh. Pandangan, lisan begitu. Lisan Anda kalau dijaga dengan cara yang baik, mengucap yang baik-baik, itu Allah akan menjaga lisan Anda. Jadi mencari yang tidak baik itu nggak ketemu, Bu. Baik aja kalimat itu. Sama, maaf ya, itu baru tubuh. Nah sekarang kalau Anda ingin syukuri lagi nikmat harta misalnya. Harta diberikan, beda Pak antara orang mensyukuri nikmat harta dengan orang yang baru punya harta, itu lain. Orang bersyukur itu walaupun banyak, dia tidak akan pernah menggunakan hartanya pada hal yang tidak disukai oleh Allah. Fungsinya apa? Misal, hartanya banyak, bukan cuma miliaran, triliunan misalnya. Tapi dia ingin beli sesuatu misalnya, pakaian. Apa fungsi pakaian itu?
Cuman dua. Pertama, menutup aurat. Yang kedua, digunakan yang terbaik untuk kepentingan ibadah. Tutup aurat, gunakan untuk kepentingan ibadah. Misal seperti Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, hei anak cucu Adam, ingat baik-baik ketika ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Bagus. Makanya dia akan berusaha berpakaian itu seperlunya. Apa perlunya? Satu, tutup aurat dengan tampilan yang baik, yang indah. Tutup. Jadi kalau cuma sekedar berpakaian, mohon maaf, ya semua orang bisa berpakaian. Tapi apakah pakaian yang dikenakan sebagai penutup auratnya dalam kehidupan? Kalau cuma model, jangankan yang beriman, yang tak beriman pun bisa tampil model-modelan. Tapi apakah model itu dibanggakan dalam kepentingan akhirat? Kalau cuma manusia, jangankan Anda, orang lain pun banyak membanggakan. Model itu harus dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada model dunia, ada model akhirat. Kalau cuma dibanggakan model dunia, begitu meninggal, siapa yang banggakan lagi? Dunia ini fana, kalau bukan Anda yang meninggalkan dunia duluan, dunia yang meninggalkan Anda. Tapi kalau dibanggakan oleh Allah, dimanapun Anda akan jadi model. Pindah jadi model akhirat. Ganti pakaian dengan yang terbaik. Mau ikhwan, mau akhwat, silahkan. Yang belum berjilbab, kita doakan, dorong, dakwahi. Jangan sampai, mohon maaf ya, hidupnya tidak berjilbab, begitu jadi jenazah dijilbabin. Kan perempuan beriman tuh kalau meninggal, salah satu kafannya jadi kerudung. Jilbab, jangan bikin malaikat aneh. Heran. Kamu siapa ya? Kemarin hidup gak berkerudung, sekarang berkerudung. Ayo, cek. Ayo pakai. Jangan, kadang-kadang suka susah saya memahaminya. Sudah dikasih yang tertutup, disobek-sobek gitu kan? Tampil. Kadang-kadang pakai celana monyet, ya. Celana monyet naik ke atas begini, kan? Laki-laki aja nggak pakai, perempuan pada pakai. Coba lihat di mall tuh. Ustadz pernah? Tidak. Ya. Repot kita kadang lewat ke situ, ya, dilihat dosa, ya, nggak dilihat juga bazir. Ser manusia. Sudah? Ya, teman-teman sekalian, ya tadi pakai. Yang kedua, pakai untuk kepentingan ibadah. Itu fungsinya, kalau ada keberkahan di harta yang dititipkan, itu pasti penggunaannya pada aspek kebutuhan, bukan ingin, butuh, bukan ingin. Ingin itu pasti pekerjaan nafsu. Kalau yang diinginkan itu bukan aspek kebutuhan. Di setiap yang butuh, itu yang dicukupkan. Butuh apa? Apa fungsi pakaian? Menutupi. Apa fungsi yang kedua? Selain aurat adalah dipakai untuk kepentingan ibadah. Jadi orang-orang yang hamba Allah itu kelihatan sekali. Beda, olahraga punya pakaiannya. Ke masjid pakaiannya berbeda. Ya, ada undangan punya pakaiannya. Ngantar anak punya pakaiannya. Di pakaian-pakaian itu sesuai dengan konteksnya. Jangan satu pakaian digunakan pada fungsi yang sama. Atau terbalik. Olahraga pakai baju koko, ke masjid pakai baju bola. Aneh orang seperti itu. Dan dia punya khasnya. Ya. Paham ya sampai ini? Jadi kalau Anda kenakan seperti ini, nikmat hidup itu ada keberkahan di dalamnya. Kendaraan, apa yang dicukupkan? Kalau cuma ingin, semua pengen dibeli. Sekarang Avanza, besok Expander, naik lagi Innova, itu Alphard dan seterusnya. Pertanyaan saya, itu semua kendaraan kepake enggak? Jangan-jangan cuma dikumpul-kumpul tapi nggak ada fungsinya. Itu poinnya. Bukanlah membeli pakaian, lihat tuh, lihat. Dari semua pakaian yang ada, yang dikoleksi itu, berapa yang sudah pernah dipakai ibadah? Jangan-jangan ada sehelai pakaian belum pernah dipakai ibadah. Pastikanlah, saya sarankan sebelum meninggal, buka sebuah pintu pakaian itu, buka lemari itu, kalau belum pernah ada yang dipakai untuk sholat, pakai untuk sholat, supaya jadi saksi di hari kiamat nanti. Bahwa dia pernah digunakan untuk ibadah. Pakai untuk baca Quran. Nah kalau Anda gunakan seperti itu, pada fungsi yang dibenarkan oleh Allah, ada kelebihan harta, zakat, infak, sedekah, macam-macam, gunakan pada yang baik, itu Masya Allah, apa yang terjadi, kami tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, tambah. Itu yang indah. Nah ini kadang-kadang belum dipakai, sudah pengen nambah. Itu yang bermasalah. Itu yang menyebabkan kadang-kadang oleh Allah ditahan, bukan karena nggak dikasih. Dikhawatirkan bertambah, tapi fungsinya tidak ada, beban kiamatnya semakin besar. Ya Allah, aku pengen motor ya Allah. Sepeda aja belum diantarkan ke masjid.
ke taman sudah, tempat olahraga sudah, dipakai pengajian nggak pernah, pakai sholat nggak pernah, pengen minta motor. Khawatirnya di hari kiamat begitu ditanya nggak bisa jadi saksi yang meringankan dari azab neraka dan tidak bisa memberatkan untuk masuk ke dalam surga. Sudah pengen minta motor, ditahan setahun, ditunggu dulu, dipakai nggak ke masjid. Begitu dipakai, kasih. Ya Allah, mobil, ya Allah, mobil diberikan. Dipakai nggak untuk kepentingan ibadah? Dipakai nggak dengan mencari nafkah yang baik? Makanya kadang-kadang ada orang minta, bukan nggak dikasih, ditahan sementara waktu supaya yang ada itu difungsikan terlebih dahulu, supaya nggak berat di hari kiamat. Paling melekat pada Nabi Ayub. Sakit kan? Sakit. Nabi Ayub itu bukan sekedar sakit, tapi kehilangan anak-anaknya 12 orang. Di 3 hari itu setiap harinya terkena musibah. Hari pertama saya ilustrasikan, hilang harta bendanya, asetnya semua habis, Bu, Pak. Kebakar kebunnya, hewannya mati semua, hewan ternak dan semua habis lah pokoknya. Apa dengan semua itu mengeluh? Tidak. Bahkan beliau semakin meningkat takwanya. Ini rumus, Pak, ya. Kalau sedang berbisnis, tiba-tiba maaf ya, tender diserobot orang, terus sedang turun, omset turun macam-macam. Ingat rumusnya, di Quran sudah ada bagaimana menyikapinya. Lihat, begitu Anda bersyukur, Allah tambah. Kadang-kadang itu diturunkan supaya amalan meningkat. Begitu meningkat, tambah lebih besar lagi. Itu cara bacanya begitu. Bukan mengeluh. Apakah engkau sekarang sedang tidak menyukaiku, ya Allah? Engkau tarik nikmat dariku, salah apa aku? Nabi Ayub salah apa kepada Allah? Dia seorang nabi, rasul, dekat dengan Allah, tapi dibangkrutkan, dihabiskan, bukan bangkrut, dihabiskan hartanya, bukan bangkrut lagi, habis. Hari kedua meninggal semua anaknya. 12 orang, bayangkan. Meninggal. Dan semakin meningkat takwanya. Bukan mengeluh, jatuh, stres, depresi, S3, ya, sakit, stroke, sekarat. Selesai yang keempat. Tidak, tenang. Yang ketiga ini yang menarik. Diberi sakit, yang sakitnya tidak dialami oleh orang sebelumnya dan rasanya tidak dirasakan oleh orang setelahnya, tapi tidak pernah digambarkan bagaimana sakitnya. Makanya saya sangat menolak kalau ada, mohon maaf ya, deskripsi yang sangat detil tentang sakitnya Nabi Ayub. Ada yang mengatakan ada belatung menempel di tubuhnya, begitu mau sholat, zikir, dikeluarin dulu belatungnya, udah selesai sholat dipasangin lagi, nggak ada kerjaan ya, udah gambarkannya sakit lah, sakitnya sulit untuk diobati. Singkatnya, istrinya berkata pada suaminya, bahasa kita, papa kan Nabi Rasul, kenapa tidak bermohon kepada Allah untuk disembuhkan? Kata Nabi Ayub, berapa lama kita senang? Kata istrinya, kurang lebih 20 tahun. Berapa lama kita diuji seperti ini terasa sakit? Kata istrinya 7 tahun. Kata Nabi Ayub, nanti sajalah saya malu bermohon kepada Allah. Malu, Masya Allah. Diuji senang 20 tahun, diuji sakit seperti ini baru 7 tahun. Nanti kalau perasaan ini sudah sama dengan ujian kesenangan 20 tahun, baru saya minta. Sekarang malu kalau minta. Tadi kasih senang 20 tahun, baru 7 tahun kita sudah mengeluh. Ntar kalau sudah sama jumlahnya, setara dengan itu, baru saya minta. Tapi yang paling menarik, ketika penyakit itu mulai mengganggu beliau untuk ibadah kepada Allah, mengganggu fungsinya. Ya, sesuatu yang sudah menyakiti disebut dengan durun, namanya durun. Durun itu sesuatu yang sudah mulai menyakiti tubuh. Tapi bukan sekedar sakit, mengganggu untuk ibadahnya. Kalau kita biasa ke masjid, sudah nggak bisa ke masjid. Biasa berdiri, nggak bisa berdiri. Apa yang terjadi? Langsung satu bermohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya, untuk kepentingan beribadah kepada Allah dengan sempurna. Bukalah Quran surah 21 itu, ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba, pakai fathah, a. Unik nih. Padahal di bahasa Arab itu kalimat pembuka biasanya pakai dhammah, u. Ibtida, mubtada. Di ilmu nahwu ya, di Arab itu ada mubtada. Mubtada itu awal kalimat, alamatnya rafa, tandanya dhammah. Dan biasanya menggunakan ma'rifah. La yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid ka 'inda Zaidin namira wa halfatan fikum. Kaidah dalam alfiyah demikian. Harakatnya dhammah. Ini tidak, harakatnya fathah menggunakan wawu ataf sebelumnya. Fathah, dhammah, kasrah itu ada maknanya. Anda kalau belajar di jurusan bahasa Arab, mendalami fiqhul lughah, itu setiap titian kalimat bahkan harakat di bahasa Arab itu ada maknanya. Fathah tidak disebutkan kecuali menunjuk pada kalimat yang sifatnya infitah, membuka sesuatu. Alamatnya nasab, menancapkan keyakinan dalam diri. Jadi kalau tongkat ditancapkan itu, orang Arab akan mengatakan nasabtul 'asa 'alal ardi. Saya tancapkan tongkat sekuat-kuatnya ke bumi begini. Jadi kalau ada kalimat dibuka dengan fathah, maka cara membacanya, saya buka kisah tentang Ayub ini, tancap
tancapkan pesan-pesannya yang kuat dalam jiwamu. Jadi kalau Anda mengalami situasi serupa, mohon lakukan amalan seperti Ayub melakukannya. Wa Ayyuba, dan kami buka kisah Ayub alaihi salam. Jadi inspirasi untuk kalian tancapkan amalan dalam jiwa kalian. Idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan zikir Nabi Ayub. Ya Allah, ya Rabb, penyakit ini sudah mulai menyakiti aku dan mengganggu aku untuk sempurna beribadah kepadamu. Kalau cuma menyakiti aku bisa tahan, ya Allah Rabb, aku bersabar. Tapi ketika itu mengganggu aku untuk ibadah sempurna kepadamu, itu yang membuat aku kehilangan kesabaran. Hilang kesabaran itu maksudnya nggak pengen begini, pengennya sempurna ibadah. Wa anta arhamur rahimin. Keluar kalimat yang indah, sedangkan engkau yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkanku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Rumus ya, kalau Anda memohon kepada Allah, cari kalimat yang menyentuh. Nabi Isa memohon kepada Rabbnya untuk umatnya. Ya Allah, kalau engkau mau ampuni mereka, ya Allah, kalau engkau mau ampuni, engkau penuh dengan kasih sayang. Tapi kalau engkau mau mengazab pun, itu hambamu, ya Allah. Tarik bahasa itu ke dalam dunia kita kemanusiaan. Tidak sama, jangan dikiaskan dengan sifat Allah, beda. Tapi saya mau ilustrasikan dalam dunia kemanusiaan. Ibu punya anak, anaknya misalnya berbuat hal yang tidak menyejukkan, berkata kotor, merusak nama baik keluarga dan sebagainya. Tiba-tiba datang ke rumah, ibu marah tidak? Saat ibu akan marah, tiba-tiba suami mengingatkan, Ma, kalau mama ingin menyayanginya, memaafkan dia, maka itulah wujud kasih sayang kita sebagai orang tua. Tapi kalau mama ingin menghukumnya pun, mah, itu anak mama yang mama kandung. Itu anak mama yang mama berikan nasi kepadanya. Kira-kira setelah mendengar perkataan itu, ibu ada rasa iba tidak? Apa ibu akan pukul? Tidak. Dipukul pun mungkin dengan pukulan sayang. Kamu mau dipukul? Sini nak. Sudah. Jangan lakukan lagi ya. Hari ini, kenapa mama begitu bersedih? Bukan karena takut kamu menjadi nakal saat di dunia, itu bisa diobati. Mama takut ketika kamu melakukan itu kita tidak bisa bertemu di akhirat nanti. Jangan bebani kita semua dengan tangisan saat di akhirat. Kita boleh hancurkan semua tangisan saat di dunia, kita alirkan semua air mata pada hari ini. Tapi kita buat semua air mata itu mengering saat di akhirat. Kita tunjukkan kita bahagia saat pulang. Jangan lakukan lagi. Kalau ibu saja yang punya rahim bisa demikian, maka Allah yang punya sifat rahim harus lebih daripada itu. Maka Nabi Isa memohon, ya Allah, jika engkau ampuni mereka, maka itulah sifat rahmatmu. Tapi jika pun kau ingin menghukumnya, maka mereka hambamu, ya Allah, yang kau ciptakan, yang kau inginkan menjadi baik. Maka setiap yang bertobat mohon ampuni, ya Rabb. Menyentuh sifatnya. Cari bahasa-bahasa menyentuh. Ya Rabb, kata Nabi Ayub alaihissalam, penyakit ini sudah mengganggu aku untuk beribadah kepadamu. Aku tak peduli kalau cuma menyerang tubuhku, tapi kalau sudah mengganggu ibadahku, mohon ya Rabb, aku ingin ibadah yang sempurna. Engkau yang paling sayang kepada aku. Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkanku, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Anda tahu apa yang terjadi? Perhatikan ayat 84-nya. Fastajabna. Kami langsung jawab doanya. Pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa peristiwa pertama, peristiwa kedua mengabulkan doa. Antara berdoa dengan mengabulkan tiada jeda. Jadi begitu selesai doa, fastajabna. Fakashafna ma bihi min dhurr. Kami buka semua yang menyakitinya. Yang menyakiti dibuka semua, sembuh total, selesai. Masya Allah. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Begitu sembuh total, nyaman, bahagia, mendekat kepada Allah, dekat lagi dengan istrinya, berhubungan kembali, mengandung. Setiap mengandung ya lahir kembar. Lahir 12, tadi yang pertama 12 meninggal, lahir lagi 24. La in syakartum la azidannakum. Double 12 di 24. Yang paling menarik, tadi kan kekayaan hancur semua. Ayub itu orang baik, begitu ada kelebihan bagi. Di tempat itu karena tahu Ayub baik, begitu dengar sembuh datang orang menjenguk. Yang jenguk itu bawa segalanya. Yang punya pisang bawa pisang, punya ini bawa ini, bawa itu. Kekayaannya naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Datang. Yang paling menarik di ujungnya, wa dzikra lil abidin, zikir. Ini menjadi zikir, pengingat bagi hamba-hamba Allah yang mengalami situasi serupa bahkan dengan Ayub. Kalau ingin cepat diberikan, maka lakukan amalan seperti Ayub. Apa di antara amalannya? Nabi Ayub selalu meminta sesuai kebutuhan, khususnya dalam konteks ibadah kepada Allah. Jadi kalau antum ingin memohon dengan kalimat alhamdulillah bersyukur, coba cari yang dibutuhkan, lekatkan dengan fungsi ibadah, jangan cuma minta. Ya Allah,
Hamba tahu Engkau Maha Pemberi ya Rabb. Saat ini hamba kesulitan untuk menunaikan ibadah, mengikuti taklim dengan jarak yang tidak mudah. Anugerahkan hamba kendaraan ya Allah, motor yang cepat yang bisa menjangkau tempat taklim itu. Mintanya motor untuk taklim, kalau sudah ada kan bisa dipakai untuk yang lain juga, yang baik-baik. Dan biasanya Allah itu kalau sudah memberi dengan urusan akhirat, dunianya itu banyak diberikan. Ya Allah, hamba sudah banyak berusaha menunaikan sholat dengan sempurna, tapi selama hidup ini hamba belum pernah berzakat dengan maksimal. Mohon ya Allah, kalau masih ada waktu untuk hidup, berikan kesempatan hamba ingin berzakat ya Allah, supaya ada pahala lebih meningkat dari sebelumnya. Tidak perlu banyak ya Allah, hamba pengen berzakat 25 juta saja ya Allah. Zakat 25 juta, zakat itu berapa persen? 2,5%, 2,5%. Jadi kalau Anda minta 2,5%, terus zakatnya 25 juta, berarti mintanya berapa? 1 miliar. Anda minta 25 juta dikasih 1 miliar ya Allah. 25 juta buat zakat, wah Masya Allah, 975 juta silahkan gunakan untuk kepentingan dunia. Rumah ya Allah. Jangan dibalik, ya Allah, yang lain sudah punya rumah, aku belum. Rumah ya Allah, rumah. Susah. Susah balik zakat ya Allah, 25 juta. Oh, tulis. Habis ini pulang, orang pulang dia bertahan di masjid, ya Allah, zakat 25 juta, modus. Harus mengalir dari hati. Minta keheningan malam, tahajud, macam-macam dan sebagainya. Paham ya? Nah, itu caranya. Ya, daripada diakhirkan sampai bulan depan, terakhir Allahu Akbar, saya persingkat aja dengan cepat. Allahu Akbar. Kalau orang sudah mendapatkan ini semua, dipraktikkan dalam hidupnya, maka dia telah memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu bimbingan dalam hidup. Hidayah itu bimbingan dalam kehidupan, petunjuk hidup. Nah, fokus. Tadi subhanallah dipraktikkan, alhamdulillah disyukuri. Jadi begitu subhanallah pemberian datang. Begitu alhamdulillah nikmat ditambah. Dan hebatnya bukan karena nambah nikmatnya, kita berada dalam bimbingan Allah. Bimbingan disebut dengan hidayah. Jamaknya disebut dengan hudan. Hudan. Kata kerjanya kalau terus dibimbing disebut dengan hada. Hadanallahu wa iyyakum. Hada yahdi. Ya, hada yahdi. Fokus ini. Lihat baik-baik. Teman-teman sekalian, perhatikan. Ada orang-orang yang hidupnya terus dibimbing oleh Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan bimbingan-bimbingan Allah ini terus berlangsung dalam kehidupan, tidak pernah berkurang, maka ada satu amalan yang bisa menjaga itu semua. Amalannya adalah mengucapkan Allahu Akbar, perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalimat hada dalam Quran disandingkan dengan kalimat syukur. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Lihat di ujung ayatnya. Telah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus sampai ke ujungnya walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadakum disandingkan dengan tashkurun, hudan dengan syukur. Bagaimana cara mendapatkan hadakum itu, petunjuk-petunjuk Allah pada zaman hidup? Walitukabbirullah, perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di fungsi takbir ba'da salat itu ketika Anda ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 165 kali dalam sehari, itu bukan sekedar kalimat di lisan. Dengan harapan begitu mengucapkan itu turun hidayah Allah, dibimbing kita. Mata dapat hidayah, tangan dapat hidayah, harta diberikan petunjuk kemana disalurkan, ilmu diberi petunjuk bagaimana bermanfaat. Itulah orang-orang dapat hidayah. Kalau sudah mendapatkan bimbingan dari Allah, enak hidupnya, bahagia. Makanya orang-orang yang lekat dengan hidayah disandingkan dengan kebahagiaan. Cepat diluruskan, bukan berarti sempurna. Ya, maaf, dibimbing itu bukan berarti nggak pernah salah. Ketika salah dibenarkan, diluruskan, dibimbing. Baik. Paham? Bagaimana amalan untuk mendapatkan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya ketika Anda ucapkan Allahu Akbar, hadirkan harapan dalam jiwa kita supaya Allah bimbing kita dalam hidup kita. Kenapa dalam kadang-kadang taklim sebut takbir Allahu Akbar? Supaya hasil taklim itu jadi bimbingan kehidupan. Itu poinnya. Lihat, orang yang dibimbing itu mudah. Dulu orang-orang berjuang, berjihad, menegakkan NKRI itu supaya muncul kemerdekaan, kalimat takbir mengalir.
Dulu susahnya luar biasa. Begitu Allahu Akbar, Bung Tomo Allahu Akbar, Sidi Allahu Akbar, Sada Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Merdeka. Bahkan nama Allah itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tahun 45 itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arabnya, ya bibarakati wa rahmatillahi akbar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ditempatkan setelah Allahu Akbar, Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena mereka sadar, semua founding father kita sadar, kalau cuma didorong oleh keinginan luhur tanpa ada Allahu Akbar, gak akan jadi negara ini. Karena itu saham kita besar sampai masuk di undang-undang. Mustahil negara ini tidak mengakomodasi kepentingan umat Islam, mustahil. Mustahil. Kenapa? Karena saham umat Islam begitu besar dan kita sangat mencintai negara ini. Ini tidak benar kalau ada umat Islam kemudian menggerogoti negara ini, mustahil. Jadi kalau Anda merasa muslim yang benar, jaga negara ini. Tegakkan nilai kebaikan. Praktekkan sebagai muslim yang baik, yang benar. Cukup menjadi manusia yang Qurani, mengikuti sunnah Nabi, selesailah, tenang. Gak ada yang jelek di Quran. Gak ada yang jelek. Ya, gak ada yang jelek. Walaupun kita punya tetangga non muslim, pasti hubungannya baik. Kalau Anda belajar yang benar, pasti baik. Ada makanan bagi, boleh. Ada hadisnya kok. Tidak ada hadis mengatakan bagi tetangga yang muslim saja, gak ada. Bagiin rendang, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Satu nggak dikasih, Pak, rendangnya enak ya, kok tumben saya nggak kebagian? Bapak kan kafir. Oh, nggak ada seperti itu di Quran. Silakan cek. Itu yang dimaksudkan. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Nah, saya mau kasih rahasia yang terakhir. Coba, kan saya turunkan ayat haji tuh, yang kelima. Quran surah 2 ayat 196 sampai 203. Kemudian tentang tawafnya, Quran surah 2 ayat 158. Lihat, sa'i dengan tawaf. Saya mau tanya pada Anda, saat tawaf Anda, baik umrah atau haji, tawaf mengelilingi Ka'bah, apa yang Anda baca dari mulai Hajar Aswad sampai dengan apa? Maqam Ibrahim. Anda baca apa? Subhanallah walham wala ilaha Allah. Teman-teman sekalian, tahukah Anda, itu kan dari tadi amalan yang kita tadi sebutkan. Dan sampai mana Anda baca itu? Maqam Ibrahim. Kenapa dibaca sampai Maqam Ibrahim, tidak diteruskan sampai dengan Rukun Yamani? Untuk mendapatkan kisah dari amalan Nabi Ibrahim dulu yang pernah mengamalkan nama-nama ini. Makanya saya selalu katakan bagi teman-teman yang biasa kita umrah, berangkat haji, kita suka mengenakan manasik, saya ajarkan di maknanya begini maksudnya. Kenapa Anda baca ini? Sebab kalau Anda bacakan dengan benar, ingat amalan-amalan Anda, pada saat itu Anda ingin berubah, ya Allah saya pengen berubah. Dari mulai Anda datangkan menghadap Hajar Aswad. Kenapa dimulai di Hajar Aswad? Salah satu maknanya, hikmahnya, teman-teman lihat sini. Hajar Aswad apa artinya? Hajar artinya apa? Batu, Aswad hitam. Baik, saya mau tanya, apakah batu itu pada mulanya hitam? Tidak. Warnanya apa? Putih seputih susu. Kenapa berubah jadi hitam? Karena dosa. Dosa siapa? Manusia. Pertanyaan saya, Anda manusia bukan? Iya, jangan-jangan yang menjadikan hitam itu, Hajar Aswad jadi hitam atas sumbangan dosa Anda. Jangan-jangan dosa Anda yang menjadikan itu hitam. Makanya saat orang melihat Ka'bah, dimulai di Hajar Aswad, bukan sekedar melihat memulai, bukan. Dia merasakan, ya Allah, saya datang mungkin penuh dengan dosa ke sini. Ini yang menjadikan diri saya menghitam. Ini yang menjadikan batu ini hitam. Itu gambaran. Makna lebih tingginya, jangan-jangan selama ini saya banyak berbuat dosa sampai ke sini, ya Allah. Makanya ketika Anda datang itu melihat Ka'bah, ada doanya. Dengan doa itulah kemudian Allah berjanji, kalau kamu benar amalannya sekarang, saya ampuni semua dosamu. Saya kabulkan semua doamu. Ada. Jadi bukan sekedar bismillah Allahu Akbar, itu kalimat singkatnya. Ada bacaan panjangnya. Allahumma imanan bika. Ya Allah, saya datang ke sini dengan penuh keyakinan kepadamu. Wa tasdiqan bi kitabika, dan saya membenarkan semua janji yang kau ungkapkan dalam kitabmu. Wa wafa'an bi ahdika, dan saya memohon untuk engkau menepati janjimu seperti engkau sebutkan dalam kitabmu. Wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan saya berjanji akan memulai amalan ini seperti Nabi saya mencontohkan, ya Allah, untuk bisa menyembahmu. Bismillah Allahu Akbar, baru dimulai. Begitu melihat Ka'bah sadar kita banyak dosa, banyak berbuat salah, belum subhanallah, harta belum kemudian disyukuri, belum mendapat petunjuk dari Allah, maka Anda mulai subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sambil diingat salah apa, sambil diingat tantangannya, seperti Nabi Ibrahim dulu pernah menghadapinya. Begitu sampai berhenti di Maqam Ibrahim tadi, walamma i'tazalahum ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaq.
Begitu benar-benar ibadahnya serius, ditinggalkan semua hal yang buruk, Anda janji saya ingin tinggalkan ya Allah, saya tobat ya Allah, gak akan diulang lagi. Sampai makam Ibrahim, diteladani itu, maka dibukalah kesempatan, silahkan mau minta apa saja. Dari makam Ibrahim sampai dengan Rukun Yamani, bebas minta apa saja. Kalau benar bacaan Anda ini sesuai dengan niat Anda, maka dibuka peluang dari makam Ibrahim sampai Rukun Yamani, minta apa saja dikabulkan saat itu. Sepanjang Anda butuhkan. Minta. Makanya tidak ada doa khusus di situ. Yang ada cuma dua. Yang tadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dibaca itu sampai makam Ibrahim. Yang kedua yang dibaca Rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Kenapa muncul itu yang kedua? Minta doa demikian. Karena jangan-jangan yang dimintakan antara dua tadi, makam Ibrahim sampai Rukun Yamani, cuman keinginan dunia, nggak ada maslahatnya. Kadang baik dunia, akhirat tidak. Kadang akhirat bagus, dunia tidak. Pilih mana? Kaya dunia, miskin akhirat, atau miskin dunia, kaya akhirat, pilih. Pasti kaya dunia, kaya akhirat, pasti itu. Pasti. Makanya oleh Allah disaring. Permintaan yang tidak sejalan dengan dua visi tadi dirubah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan cuma dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Di antara dunia dengan akhirat seimbang. Makanya permintaan kita yang tidak sejalan dengan dua tadi diganti oleh Allah supaya bagus. Dunia bagus, akhirat bagus. Tapi Anda boleh minta bebas. Begitu Anda minta bebas di situ sesuai dengan aspek tadi dikabulkan seketika. Makanya kalau tawaf itu doanya nggak banyak sebetulnya yang pakai bahasa Arab dan itu sudah hafal. Karena uniknya Allah sudah tanamkan sebelum berangkat. Dan bagi Anda yang tidak berangkat dilatih lewat pasca sholat. Tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Orang putar-putar tadi baca, Anda zikir-zikir baca 33 kali, 5 kali dalam sehari. Bacakan fungsinya tadi. Dan banyak orang tidak tahu kalau setelah Allahu Akbar ini di hadisnya belum selesai, tutup lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya 4 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tutup lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keempat ini disatukan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallah. 4. Setelah itu berdoa, doa mutar bebas, boleh pakai bahasa kita. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, Sunda pakai bahasa Sunda, Padang pakai bahasa Padang, silahkan. Ya Allah, minta untuk diri pribadi, minta untuk keluarga, minta macam-macam, silahkan. Dan boleh pakai bahasa masing-masing. Saya suka, Masya Allah, mengamati orang Pakistan, India, Bangladesh pakai bahasa mereka. Itu benar. Jangan dipaksakan dengan bahasa yang Anda tidak pahami isinya. Ya, silahkan, gak ada masalah. Dekat ke Ka'bah, setelah itu minta, setelah sholat mungkin tawaf sunnah lah, minta. Mohon, boleh dekat multazam. Dulu ada yang datang ke multazam, anak muda tuh minta merapat ke situ. Ya Allah, hamba datang ke sini bermohon kepadamu, hamba belum ada jodoh ya Allah. Sampai mohon datang ke Ka'bah ini, mohon ya Allah berikan jodoh kepada hamba. Tiba-tiba di samping datang seorang perempuan, hidung mancung, tinggi, putih ya, langsung tunjuk, kayak gini ya Allah. Oh. Saya tidak mengarang, betul. Kayak gini ya Allah, katanya. Masya Allah. Tahukah Anda? Kejadian, pulang dia menikah Pak. Jadi walaupun bukan sama yang tadi, walaupun bukan sama yang tadi, tapi minimal dia nikah. Bagi yang datang, Masya Allah, unik itu. Ya Allah, hamba punya kesulitan ya Allah, hamba banyak hutang ya Allah, hamba kesini pun ngutang datang. Ya hamba Allah banyak, hamba tahu engkau tahu hutang hamba ya. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah, ditempelkan. Pulang lunas. Udah. Paham ya? Itu memang terlihat seperti lucu, benar. Mungkin Anda bisa ketawa mendengar melihat itu, tapi mereka benar mengungkapkan apa yang mereka rasakan dengan bahasa mereka. Itu janji tadi. Nah, bagi yang tidak berangkat atau belum berangkat, saya berdoa semoga Allah mempercepat itu semua. Tapi dilatihlah itu lewat apa? Lewat amalan pasca sholat. Itu faidahnya. Makanya Nabi itu sangat, bahkan Al-Quran sangat menekankan, kalau tidak bisa kerjakanlah, walaupun nggak sambil duduk. Anda buru-buru ke kantor, apa nggak bisa sambil berdiri? Kiaman kata Quran, sambil berdiri, subhanallah, 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 di jalan. Kalau bisa santai duduk, kalau sulit berbaring, sambil tiduran, subhanallah, 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 Allah Akbar. Tapi praktekkan makna itu dalam hidup, dapatlah Anda anugerahnya. Kalau nggak percaya silahkan. Ya, Ustaz Adi cuma teori aja, praktek. Kalau Anda ingin tahu teori dalam bentuk kehidupan, praktekkan. Setelah dipraktekkan baru Anda rasakan. Saya ajarkan tentang mihrab, tentang prinsip Nabi Zakaria, saya terangkan, sampaikan, sampai kemudian satu saat saya ke Melbourne. Ada situasi yang mirip-mirip seperti itu, saya sampaikan ini amalannya, kerjakan, bikin mihrab, walaupun cuma sehamparan sejadah, sholat suami istri malam minta, mohon pada Allah. Tiba-tiba, Masya Allah, berapa hari yang lalu, datang kiriman berita, alhamdulillah, sebutkan si fulana sekarang hamil, Masya Allah. Terus dikirim foto mihrabnya. Ini
Sudah 8 tahun menanti dapat surat saya panjang kemarin, ceritakan masuk ke masjid, begitu baca Masya Allah, Ustaz, si Vincun anak kedua kami begitu lahiran tiba-tiba membiru wajahnya, masalah jantung, sudah dimacam-macamkan, sulit dan seterusnya, tiba-tiba kemudian dibawa ke rumah sakit RSUD, alatnya kemudian ditambahkan macam-macam segalanya, sudah nggak bisa lagi, sampai dipanggil orang tuanya, ini sudah sulit situasinya, sudah diminta diikhlaskan dan sebagainya. Dah kondisinya sudah rumit sekali. Apa yang dilakukan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika manusia mengatakan mustahil, dia menghadap kepada Allah, minta, mendekat, taubat, istighfar dulu semua. Jangan-jangan ini salah saya, macam-macam dan bagus. Istighfar semua bagus. Begitu minta kepada Allah, bingung serumah sakit. Tiba-tiba nadinya membaik, semuanya baik, cuma 3 hari sembuh. Pulang ke rumah, dikirimi saya foto prosesnya, sampai dipakaikan kemudian kerudung. Sekarang si Vincent sudah siap ikut ta'limnya Ustadz. Cuma 3 hari, Allah merubah itu semua cuma dalam kisaran jam yang tadinya dinyatakan sekarat ingin akan meninggal, berubah jadi sehat, cuma 2 hari, 3 hari, hari ketiga pulang. Yang lainnya 20 bayi yang lain tetap dinyatakan sakit. Saat dia masuk, di antara 20 bayi itu dia yang paling parah. Allah hanya memberikan kisaran beberapa menit supaya orang tuanya mendekat kepadanya. Diberikan situasi tertentu supaya dipanggil mendekat. Anda kalau mengalami situasi itu tanda dekati Allah. Kalau sudah dibuat begitu belum dekat juga, mesti dikasih situasi seperti apa lagi? Wallahu a'lam bishawab. Saya berikan 5 menit, itulah amalan yang disampaikan tadi. Jadi bukan zikir biasa, tapi zikir yang ada makna dalam kehidupannya.